Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dermawan dan Bapak Marhaban yang pada kesempatan hari ini adalah dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, dan pertemuan ini adalah giliran kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kita, yaitu kita sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik dari proses pembuatan makalah, PowerPoint sampai video ini. Mudah-mudahan yang kita presentasikan ini nanti akan menjadi stimulus untuk kehangatan pada pertemuan hari ini. Oke, Bapak Ibu, saya izin untuk memulai presentasi pada hari ini. Oke, kita mulai. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah perilaku organisasi, dosen pengampu yaitu Bapak Dermawan Lubis dan Bapak Marhaban Sigalingging. Jadi tema yang kita dapat pada kesempatan hari ini adalah perubahan dan perkembangan organisasi. Materi ini disusun oleh kami bertujuh, yaitu pertama ada Absari, kemudian Ali Nurdin, Eka Nurtiti, Iwan Yuliansah, Kusai Rizen, Merina, dan Niko Finandi. Kita mulai di materi kita pada hari ini, yaitu bagaimana pengembangan organisasi itu merupakan program yang berusaha meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan meningkatkan keinginan bersama akan pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan keorganisasian. Nah, ini ada faktor yang bisa membuat perubahan dalam organisasi. Pertama ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini seringkali dipengaruhi oleh tiga hal ini. Pertama ada bagaimana adanya perubahan teknologi, adanya perubahan ekonomi atau perubahan peraturan daerah, di mana ini adalah faktor dari lingkungan sekitar. Apabila organisasi melihat ada banyak perubahan di lingkungan sekitar dan tidak melakukan perubahan, maka hal itu akan menghambat jalannya organisasi. Yang selanjutnya adalah faktor internal, yaitu ada tiga hal yang mempengaruhi faktor internal. Pertama, ada problem hubungan antara anggota. Kedua, problem dalam proses kerjasama. Dan ketiga, problem keuangan. Suatu contoh misal hubungan problem antar anggota ini kurang harmonisnya antara hubungan anggota satu dengan yang lainnya, dan juga problem antara kerjasama dan keuangan dan sebagainya. Nah, ini seringkali mungkin kita alami atau kita lihat di beberapa organisasi terjadi hal-hal seperti ini. Maka dua faktor internal dan eksternal ini seringkali mempengaruhi bagaimana perubahan dalam organisasi. Nah, selanjutnya ada bagaimana proses untuk melakukan sebuah perubahan pada organisasi. Pertama, perlu mengadakan pengkajian. Jadi misal dalam suatu organisasi, sebelum kita melakukan perubahan ini perlu adanya pengkajian. Misal di beberapa bidang, misal ada di bidang politiknya, bagaimana kajiannya, kemudian bidang ekonominya, teknologinya, hukum dan sosial, serta budaya atau hal-hal lain yang itu menyangkut akan dirubahnya suatu kebijakan atau apa dalam suatu organisasi itu. Nah, yang terpenting adalah yang perlu kita kaji, yaitu bagaimana dampak positif dan negatifnya. Apabila dampak itu bersifat negatif, berarti perubahan itu menjadi hambatan bagi kelancaran organisasi. Nah, bila kita lakukan perubahan dan itu akan menambah potensi keunggulan organisasi, artinya itu dampak positifnya. Itu yang perlu kita lakukan dalam suatu organisasi sebelum melakukan perubahan. Nah, yang kedua, mengadakan identifikasi dampak perubahan yang terjadi dalam organisasi, karena setiap faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan organisasi harus diteliti secara cermat sehingga jelas permasalahannya dan dapat dipecahkan dengan tepat. Jadi harus kita identifikasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita
menetapkan perubahan. Nah, sebelum langkah-langkah perlu diambil, maka pimpinan organisasi harus yakin terlebih dulu bahwa perubahan memang harus dilakukan, baik dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi maupun dalam rangka mempertahankan eksistensi serta pengembangan dan pertumbuhan organisasi selanjutnya. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada bagaimana menentukan strategi. Nah, di sini peran penting dari pimpinan organisasi yaitu harus yakin bahwa perubahan benar-benar harus dilakukan, maka pimpinan organisasi harus segera menyusun strategi untuk mewujudkan bagi perubahan itu. Paling enggak beberapa hal yang sering dilakukan oleh pimpinan adalah memberikan beberapa opsi organisasi, karena nggak mungkin ketika dalam suatu rapat pasti pimpinan rapat itu sudah mempunyai strategi ini yang harus kita lakukan. Nah, setelah itu kan perlu pertimbangan dari beberapa anggota lainnya. Nah, yang terakhir adalah melakukan evaluasi untuk mengetahui apa hasil dari perubahan itu bersifat positif atau negatif kan. Nah, ini perlu dilakukan penilaian yang sering kita sebut juga evaluasi lah. Apabila hasil perubahan sesuai dengan harapan, berarti pengaruhnya adalah positif terhadap organisasi. Apabila sebaliknya, maka itu adalah hasilnya negatif. Nah, ini proses perubahan yang harus kita lakukan sebelum kita menentukan apa yang harus kita lakukan dalam organisasi berikutnya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pengembangan organisasi. Pertama ini, strategi terencana. Jadi strategi terencana ini merupakan wujud perubahan organisasi yang memiliki sasaran jelas berdasarkan diagnosa yang tepat tentang permasalahan yang dihadapi oleh organisasi saat ini. Nah, selanjutnya yaitu tentang bagaimana kolaborasi, yaitu antara berbagai pihak yang terkena dampak perubahan yang akan terjadi. Maka bentuk kolaborasi ini adalah bagaimana kita memberikan gambaran juga terhadap pihak-pihak yang itu ada dampaknya terhadap perubahan organisasi kita. Jadi jangan sampai ada klien atau teman organisasi kita yang itu berhubungan dengan organisasi kita tiba-tiba kaget, loh kok ada perubahan saya nggak dikasih tahu gitu kan. Nah, makanya perlu adanya kolaborasi antara pihak yang berhubungan dengan perubahan organisasi kita. Selanjutnya, bagaimana menetapkan cara-cara baru yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh organisasi dan semua satuan kerja dalam organisasi. Jadi menetapkan cara-cara baru ini harus kita lakukan, karena hal-hal yang lama itu adalah dengan gaya kebijakan yang lama. Ketika memang kita ada perubahan baru, maka cara-cara baru harus kita pikirkan juga. Nah, selanjutnya mengandung nilai humanitik. Nah, di mana pengembangan potensi manusia menjadi bagian terpenting. Jadi pengembangan potensi karyawan lah ya, atau anggota dari organisasi itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menggunakan pendekatan komitmen sehingga selalu memperhitungkan pentingnya interaksi internal dan interindependensi antara berbagai satuan kerja sebagai bagian integral di suatu suasana yang utuh. Maka bagaimana pendekatan komitmen antara pimpinan dan anggota atau dengan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab khusus untuk melakukan suatu perubahan di organisasi itu. Nah, yang terakhir bagaimana kita menggunakan pendekatan ilmiah, yaitu dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi jelas alasan dan dasar-dasar kenapa kita harus melakukan perubahan. Nah, itulah beberapa ciri bagaimana pengembangan yang akan dilakukan organisasi sebelum prosesnya berjalan. Maka ini yang harus kita lakukan, beberapa pertimbangan dan strategi-strategi serta kolaborasi dan sebagainya.
Nah, ini ada dua metode pengembangan organisasi yang mungkin bisa kita pelajari pada hari ini, yaitu pertama ada metode pengembangan perilaku. Nah, metode pengembangan perilaku ini yaitu merupakan metode yang berusaha menyelidiki secara mendalam tentang proses perilaku kelompok dan individu. Hal ini dapat dilakukan mempergunakan beberapa cara. Misal, untuk bagaimana kita mengetahui metode pengembangan perilaku itu, ada 4 cara yang mungkin bisa kita lakukan. Pertama itu kita menggunakan jaringan manajerial. Kedua, bisa kita menggunakan latihan kepekaan. Ketiga, dengan membentuk tim dan upaya balik survei. Nah, dari keempat hal ini memiliki potensi masing-masing bagaimana kita bisa memberikan stimulus kepada karyawan anggota itu untuk mengembangkan perilakunya supaya lebih baik lagi gitu kan. Atau pertama mengetahui karakternya gitu kan, supaya kita bisa tahu di mana potensi dari anggota dan karyawan kita. Nah, yang kedua adalah metode pengembangan keterampilan dan sikap. Nah, metode ini merupakan suatu program yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para anggota organisasi. Maka ini adalah hal yang paling banyak dituntut dalam suatu organisasi ataupun perusahaan itu kan. Jadi keterampilan seorang karyawan, anggota, dan juga sikapnya gitu kan, bagaimana menyikapi suatu persoalan dan sebagainya. Nah, program latihan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya kita bisa melakukan latihan di tempat kerja gitu kan, misal. Terus ada juga latihan instruksi kerja, latihan di luar tempat pekerjaan, dan latihan di tempat kerja tiruan. Nah, ini hal-hal ini seringkali dilakukan oleh beberapa dinas, misal gitu ya. Ada evaluasi, ada pelatihan apa dan sebagainya. Setiap akan ada program ataupun akan ada perubahan, maka perlu adanya pelatihan-pelatihan untuk karyawan ataupun untuk lembaga-lembaga dan orang-orang yang terkait dengan perubahan suatu organisasi atau perusahaan itu. Nah, selanjutnya adalah pada hakikatnya perubahan terkadang perlu terjadi di dalam kehidupan berorganisasi. Perubahan perlu dilakukan dengan tujuan agar organisasi tersebut dapat berkembang lebih baik dengan pengalaman yang dimiliki oleh suatu organisasi. Mereka dapat menentukan tujuan-tujuan yang diinginkan ketika perubahan pada organisasi tersebut dilakukan. Nah, maka dalam suatu organisasi adanya perubahan itu bukan suatu yang aneh atau janggal, tapi ini adalah hal penting yang perlu dilakukan dalam organisasi, karena setiap beriring berjalannya waktu semakin ke depan itu kan akan ada perubahan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah ataupun lingkungan. Nah, dengan adanya itu maka suatu organisasi harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada, maka perlu diadakannya perubahan-perubahan dalam suatu organisasi. Itulah pertimbangannya, seperti yang sudah kita sampaikan di slide-slide awal tadi gitu kan ya. Nah, terakhir dibutuhkan perkembangan organisasi untuk mempertahankan kehidupan organisasi dalam menghadapi persaingan dan organisasi masa depan yang tidak terlalu mementingkan eksistensi sebuah organisasi. Nah, ini adalah hal penting yang perlu kita ketahui. Selain melakukan perubahan, maka kita juga harus melakukan perkembangan dalam organisasi. Karena semakin ke depan, pesaing-pesaing dalam organisasi ataupun perusahaan akan semakin banyak gitu kan. Dan banyak strategi-strategi yang dilakukan oleh organisasi luar. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa diterima dan menjadi stimulus untuk kita berdiskusi di pertemuan hari ini.